Halo Sobat Neo, apa kabar? Selamat datang kembali di Neo Channel bersama saya Ki Anom. Kita akan melanjutkan seri pembelajaran mengenai Cognator 4, di mana pada materi sebelumnya kita telah belajar cara-cara penerapan atau penggunaan templating parsial ke dalam aplikasi toko buku kita. Kemarin kita sudah menerapkan sebuah template admin, yaitu SP admin ke dalam aplikasi toko buku kita. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke materi mengenai model yang ada di dalam Cognator. Kita telah belajar mengenai controller dan routings. Lalu kemarin kita telah belajar mengenai views. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai model. Kita pahami terlebih dahulu mengenai definisi model. Model adalah sebuah komponen yang digunakan ketika kita berinteraksi dan memanipulasi database. Jadi maksudnya kita dapat berinteraksi dan memanipulasi database seperti kita ingin menambah data, mengubah data, bahkan menghapus data. Nah, kita melakukan semuanya itu melalui perantaraan model. Jadi kita melakukan manipulasi database itu seperti insert, update, delete itu melalui perantaraan model. Nah, untuk memahami konsep dan penggunaan model, nanti kita akan mempraktekannya dengan menerapkan sebuah CRUD sederhana, di mana nanti kita akan menampilkan list dari suatu data. Nah, ini adalah IRD yang akan kita gunakan selama pembelajaran materi mengenai Cognator versi 4. Jadi selama materi di playlist ini, kita akan menggunakan IRD ini. Nah, khusus sesi kali ini, kita akan berfokus pada dua tabel, yaitu tabel book dan book kategori. Di mana tabel book ini nanti digunakan untuk menyimpan data buku, sedangkan book kategori digunakan untuk menyimpan kategori dari buku. Jadi nanti kita akan membuat dua tabel ini ya, untuk materi kita pada sesi kali ini. Nah, langkah pertama, kita akan membuat tabelnya terlebih dahulu. Nah, sebelum kita membuat tabelnya, kita harus membuat database yang nanti akan kita gunakan. Kita akan menggunakan DBMS, yaitu phpMyAdmin. Nah, untuk mengaksesnya, silakan teman-teman masuk ke browser kalian, lalu ketikkan localhost/phpMyAdmin. Ini nanti tinggal kita enter saja, kemudian nanti akan menampilkan halaman dari phpMyAdmin kita. Nah, ini halaman dari phpMyAdmin kita. Nah, tapi sebelum kita mengakses halaman phpMyAdmin ini, pastikan server CrossM kalian itu jalan ya. Nah, ini pastikan server CrossM kalian jalan. Kita jalankan saja yang Apache dan MySQL ini ya. Pastikan kedua bagian ini jalan, yaitu di Apache dan MySQL. Karena jika server kita belum jalan, kita tidak bisa mengakses localhost phpMyAdmin ini. Nah, untuk mengakses localhost, biasanya kita sesuaikan dengan port kita ya. Nah, di sini di tempat saya, CrossM-nya itu menggunakan port 80. Nah, nanti untuk pengaksesan localhost-nya tadi, itu nanti disesuaikan dengan port teman-teman semua. Karena port saya 80, maka saya mengaksesnya cukup localhost/phpMyAdmin. Nah, mungkin jika di tempat teman-teman itu portnya selain 80, nah, teman-teman bisa menambahkan portnya itu di depan localhost ini ya. Jadi di sini kita dapat tambahkan portnya. Nah, mungkin jika teman-teman portnya 81 misalnya atau 8080, nanti bisa ditambahkan portnya seperti ini. Nah, karena tempat saya masih default, jadi saya tidak mengubah portnya, maka untuk portnya ini tidak perlu dituliskan. Oke, kita kembali lagi ke phpMyAdmin. Nah, di sini kita akan membuat sebuah database. Untuk membuat sebuah database, kita dapat klik saja menu database di sini.
atau kita dapat klik new yang ada di sidebarnya ini. Kita klik saja new yang ada di sidebarnya. Nah, nanti akan masuk ke pembuatan database ini. Kita tinggal create saja. Untuk nama databasenya kita menggunakan toko buku. Lalu untuk sebelah kanan ini kita biarkan saja. Lalu ini kita create saja. Nah, jika berhasil, maka kita telah memiliki sebuah database, yaitu toko buku ini. Nanti di atas ini ada database toko buku. Lalu nanti di sebelah kiri kita nanti ada database toko buku. Ini ya. Nah, kita masuk ke database kita, yaitu kita dapat klik toko bukunya. Nah, setelah masuk kita akan membuat tabel sesuai dengan ERD tadi ya. Kita akan fokus ke tabel book dan juga tabel book kategori. Nah, untuk membuat tabel kita dapat masukkan di sini nama tabelnya, yaitu tabel book. Atau kalian kalau misalnya mau pakai tabel buku, nggak masalah ya. Nah, untuk jumlah kolomnya kita dapat lihat di ERD kita ada berapa atribut. Nah, untuk tabel buku, untuk atributnya sendiri ada ID buku, title, slug, release year, author, price, sampai updated at ya. Jadi di sini total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kolom. Nah, sedangkan untuk book kategori ada 2 kolom. Nah, berarti untuk tabel book ini kita membutuhkan 12 kolom. Ini tinggal kita go, maka nanti akan masuk ke structure dari tabelnya. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan nama atribut atau nama kolomnya beserta tipe data dan juga panjang karakternya yang diizinkan. Nah, untuk pertama ada ID buku dengan tipe datanya integer, panjangnya 11. Lalu di sini kita buat saja ID buku atau book ID dengan tipe datanya integer, lalu lengthnya adalah 11. Nah, untuk book ID ini dia adalah primary key ya. Jadi kita bisa pilih indeksnya ini sebagai primary key. Nanti jika muncul seperti ini tinggal kita go saja. Lalu kita geser ke sebelah kanan. Nah, di sini ada A_i. Ini kita checklist saja untuk primary key yang tipe datanya adalah integer. Karena ini berarti artinya adalah auto increment. Jadi kita nanti tidak perlu insert atau mengisikan value untuk field yang primary key-nya itu adalah auto increment. Nah, kita cek. Nah, jika sudah, lalu selanjutnya ada title. Title untuk tipe datanya adalah varchar, panjangnya 150. Lalu ada slug, panjangnya 100, tipe datanya adalah varchar. Lalu ada release year. Untuk tipe datanya kita gunakan small integer. Untuk panjang karakternya 4. Lalu author, untuk tipe datanya varchar, panjangnya 100 karakter. Lalu ada price. Price itu harga, kita gunakan tipe data float. Lalu diskon, kita gunakan tipe datanya desimal. Nah, desimal di sini kita kasih 4,2. Nah, artinya 4,2 ini apa? Berarti artinya diskon ini dia bisa berisi 4 karakter atau 4 digit ya, dimana untuk digit di belakang koma itu hanya diizinkan sebanyak 2 digit. Lalu kita ada stok. Stoknya integer sepanjang 11. Lalu ada juga cover. Untuk cover bukunya kita gunakan saja varchar 100 karakter. Lalu ada created at. Ini untuk menyimpan tanggal buku ini di insert. Kita gunakan tipe datanya adalah date time. Lalu updated at. Untuk tipe datanya juga date time.
Oke, jika sudah, ini kita save saja. Kita save. Nah, jika berhasil, kita nanti akan terbuat tabel book seperti ini. Dimana nanti untuk tabel booknya di sini ada 11 kolom. Nah, untuk primary key-nya nanti ada gambar key ini dan dia adalah sifatnya auto increment. Totalnya ada 11 kolom. Benar ya, ada 11 kolom. Kita pastikan lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, ini ada 12. Kita kelewatan book kategori ID ini ya. Kita kelewatan book kategori ID ini, bisa kita alter saja atau kita perbaiki. Kita tambahkan satu kolom. Nah, di sini untuk menambahkan kolomnya kita bisa add satu kolom ini. Nah, kolomnya akan kita letakkan di mana? Kita letakkan setelah cover saja. Lalu kita go. Nah, lalu untuk nama kolomnya adalah book kategori ID. Tipe datanya integer, panjang karakternya 5 saja, nggak usah banyak-banyak. Nah, jika sudah kita save. Nah, nanti akan kembali ke struktur tabelnya dan book kategori ID ini sudah berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita akan membuat tabel book kategori. Nah, kita kembali ke database-nya ya. Kita klik database. Nah, nanti akan kembali ke list tabel yang ada di dalam database kita. Nah, untuk membuat tabel baru, kita pilih yang ke bagian bawah ini ada create table. Kita masukkan saja nama tabelnya adalah book kategori. Lalu untuk jumlah kolomnya 2 kolom ya. Kita go saja. Nah, lalu di sini kita masukkan yang pertama adalah book kategori ID integer sepanjang 5. Lalu yang kedua ada name kategori, tipe datanya varchar, kita buat 50 saja. Nah, untuk book kategori ID ini adalah primary key, jadi kita pilih indeksnya adalah primary. Lalu ini kita go saja. Lalu kita aktifkan centang untuk AI-nya, yaitu auto increment-nya. Jika sudah, kita save saja. Nah, maka di sini tabel book kategori sudah berhasil dibuat. Jika kita kembali ke database, maka kita sudah memiliki 2 buah tabel, yaitu book dan tabel book kategori. Nah, sekarang kita akan menghubungkan aplikasi toko buku kita dengan database yang telah kita buat ini. Nah, silakan teman-teman buka aplikasi toko buku di tempat teman-teman itu menggunakan VS Code ya. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi untuk database-nya. Seperti yang pernah saya sampaikan pada waktu pembelajaran materi mengenai struktur folder dan environment, ada 2 cara untuk konfigurasi database. Yang pertama, kita bisa melakukan konfigurasi database melalui file database yang ada di folder config. Atau yang cara kedua, kita bisa melakukan konfigurasi database di file.env yang pernah kita buat ini. Nah, di sini saya akan melakukan konfigurasinya di file environment ini ya. Nah, kita ke bawah, kita cari yang database. Nah, kita gunakan yang database default ini ya. Nah, ini jika masih berwarna hijau atau di depannya ada tanda pagar ini, berarti dia masih tidak aktif atau di komen. Untuk mengaktifkannya, kita bisa menghapus tanda pagarnya yang ada di depan ini. Nah, untuk cara cepatnya, kita blok saja. Lalu kita tekan Ctrl/ secara bersamaan di keyboard kita. Maka untuk script ini sudah aktif. Nah, sekarang kita lakukan konfigurasi, yaitu nama database-nya apa tadi? Yaitu toko buku. Lalu yang kedua, untuk username ini kita biarkan default saja, yaitu root. Lalu untuk passwordnya, untuk password defaultnya adalah 0. Nah, ini kita save. Nah, ini kita sudah berhasil connect ke database. Nah, nanti untuk tahu atau tidaknya kita berhasil connect ke database, nanti kita ceknya ketika kita membuat CRUD ya. Nah, sekarang kita ke controller. Kita buat controller untuk pengelolaan data buku. Mungkin untuk nama controllernya adalah book. Kita klik kanan, lalu pilih new file.
Kita beri nama controllernya adalah book.php. Nah, lalu untuk isi scriptnya kita copy saja dari controller home ini ya. Nah, ini kita copy saja semua scriptnya, Ctrl C, lalu kita pastekan di controller book, Ctrl V. Kita save, lalu kita ubah di sini kelasnya yaitu book. Ingat ya, untuk kelasnya kita harus samakan dengan nama filenya. Untuk extendnya kita ke base controller. Untuk namespace-nya, karena controller book ini ada di folder controller, maka kita biarkan namespace-nya seperti ini. Ini kita save. Lalu env-nya ini bisa kita close saja. Sekarang kita akan fokus ke controller book ini. Nah, sekarang kita akan membuat list untuk menampilkan data buku. Tapi tadi waktu kita membuat tabel bukunya masih kosong ya, jadi belum ada datanya. Nah, mungkin kita isi dulu tabel bukunya dengan data dummy. Kita kembali ke phpMyAdmin. Kita open tabel buku kita. Nah, di sini datanya masih kosong. Nah, kita insert saja. Kita pilih menu insert yang ada di top bar-nya ini. Nah, untuk book ID-nya kita biarkan kosong, lalu kita isi saja selain book ID, yaitu title, misal mencari cahaya. Untuk selaknya berarti mencari cahaya. Selak itu nanti sama seperti judul, hanya bedanya dia tidak ada spasinya ya, dan hurufnya itu kecil semua. Lalu tahun rilisnya 2014, autornya Ki Anom Dharma Bakti. Lalu harganya mungkin 85.000. Diskonnya 1,00 ya. Lalu untuk stoknya ada 100. Untuk covernya ini kita kosongkan saja. Oh iya, kita belum membuat book ID ya. Nah, mungkin untuk book ID-nya kita misalkan saja satu saja ya, 1. Nah, ini kita tambahkan 1 saja karena kita belum menambahkan data di book kategori. Ini kita go saja untuk menyimpan. Nah, sukses ya, kita ke browse. Nah, ini data bukunya sudah berhasil diinput. Nah, sekarang kita ke tabel book kategori terlebih dahulu ya. Kita bisa kembali ke database, lalu ke book kategori. Nah, di sini kita masukkan kategori dari bukunya. Kita insert saja. Yang pertama tadi misal novel ya, novel, lalu ada komik. Nah, jika ingin menambahkan lagi, kita bisa klik continue insert with ini ya. Lalu kita tambahkan kolomnya lagi. Mungkin 5 ya. Jadi kita punya 5 kategori. Lalu setelah komik mungkin ada buku pelajaran, buku sejarah, lalu satunya mungkin majalah. Oke, seperti ini. Jika sudah, kita go saja. Nah, sukses ya, 5 row inserted. Kita kembali ke browse, maka ini untuk data kategori bukunya sudah ada. Sekarang kita kembali ke tabel bukunya. Kita pilih tabel buku. Nah, di sini kita tambahkan mungkin 2 lagi ya. Lalu kita tambahkan title-nya. Ini sebenarnya terserah teman-teman ingin menambahkan data bukunya seperti apa ya. Sang Pejuang. Slognya berarti Sang Pejuang seperti ini. Lalu untuk autornya Anom Suroto. Price-nya 55.000. Diskonnya 0%, stoknya 50, covernya kita kosongkan. Untuk bukunya adalah novel itu 1. Lalu kita tambahkan lagi sejarah Indonesia, slognya berarti sejarah Indonesia. Tahun rilisnya 2010. Oh ya, tadi yang di atas belum ada tahun rilis. Nah, ini tahun rilisnya 2015.
Lalu untuk autornya M Yamin, price-nya 100.000, diskonnya 0, stoknya mungkin 70 saja, covernya kosongkan. Lalu untuk book kategori ID-nya yaitu sejarah, berarti 4 tadi. Oke, jika sudah kita go saja. Nah, sudah berhasil ya, 2 baris sudah berhasil ditambahkan. Kita kembali ke browse, maka semua datanya sudah ditambahkan. Nah, sekarang kita akan menampilkan data dari tabel buku ke dalam aplikasi toko buku kita. Kita kembali ke aplikasi toko buku kita. Nah, sekarang kita akan membuat modelnya terlebih dahulu, di mana modelnya itu nanti digunakan untuk terhubung langsung dengan database. Nah, untuk membuat model kita bisa buat di dalam folder model ini. Di folder model ini kita bisa klik kanan lalu pilih new file, lalu kita beri nama model kita yaitu bookmodel.php. Seperti ini untuk nama modelnya. Nah, untuk script modelnya kita bisa lihat saja di dokumentasinya. Kita bisa lihat di dokumentasinya yaitu di cogniter.com. Kita pilih learn more. Nah, kemudian kita pilih yang working with database ini. Kita pilih yang working with database. Oh, bukan ya. Kita pilih yang modeling data ini. Lalu kita pilih yang using Cogniter model. Nah, di sini adalah tutorial untuk penggunaan modelnya. Nah, untuk isi scriptnya, nah ini ya, kita bisa kopikan ini saja. Kita Ctrl C untuk copy, lalu kembali ke book model kita, lalu kita paste di sini. Nah, untuk nama kelasnya seperti biasa, kita samakan dengan nama filenya, yaitu book model. Ini untuk modelnya dia akan extend ke model. Nah, isi dari model ini kita bisa tekan F12. Nah, ini isi dari modelnya ya. Dimana di sini ada protected table. Nanti di sini kita bisa ngeset model kita ini akan terhubung ke tabel mana. Lalu ada juga protected primary key. Ini secara default adalah ID. Nah, ini nanti bisa kita ganti sesuai dengan ID dari tabel buku kita. Untuk ID kita adalah book ID ya. Berarti karena ini bukan ID, kita harus menggantinya. Tapi jika primary key kita adalah ID, kita bisa biarkan default saja. Oke, selanjutnya di sini ada set auto increment. Karena tabel buku kita tadi sudah kita set auto increment untuk primary key-nya, dan ini juga defaultnya adalah true, maka ini bisa kita biarkan saja. Tapi meskipun tadi tabel kita sudah set auto increment, lalu untuk set auto increment-nya ini kita false, maka di tabel buku ketika data itu tersimpan maka tidak auto increment. Lalu oke, ini untuk metode-metodenya ya, yang ada di dalam model. Oke, mungkin ada hal lain. Kita coba ke base model ini ya. Kita F12 lagi base model. Nah, di sini lebih lengkap lagi. Di sini ada DB group, yaitu nama database-nya. Kita bisa ngeset nama database-nya. Karena kita sudah melakukan konfigurasi atau connecting ke database di file environment, di file .env, maka kita tidak perlu lagi ngeset database-nya ini. Lalu di sini untuk return type-nya defaultnya adalah array. Kita bisa ubah ini menjadi array ataupun objek ya. Lalu ada use soft delete. Ini defaultnya false. Nah, jika kita ingin defaultnya true, maka di tabel kita perlu tambahkan kolom baru yaitu deleted at. Nah, ini nanti kita akan coba. Kita akan menggunakan fitur soft delete, tapi nanti ketika kita sudah masuk ke root bagian delete. Lalu ini adalah allow field.
Nah, allow field ini digunakan untuk memasukkan kolom-kolom yang kiranya itu bisa kita isi secara manual. Jadi tidak diisi oleh CI-nya ya. Nah, misalnya tadi untuk ID, dia kan auto increment. Kita tidak perlu menambahkan ID di dalam allow field. Tapi untuk title, author, price, dan lain sebagainya itu harus kita masukin di dalam allow field ini. Tapi itu nanti akan kita gunakan ketika kita sudah mulai ke proses insert data. Lalu di sini ada use timestamp. Nah, use timestamp ini digunakan untuk ngisi kolom created add dan updated add itu ya. Kita kan sudah punya kolom created add dan update add. Nah, nanti jika kita ingin mengisi kolom itu, kita harus mengaktifkan use timestamp-nya ini menjadi true. Lalu di sini ada default date formatnya. Defaultnya adalah datetime. Kita bisa ubah datetime, date maupun integer. Jika kita mengubah formatnya ini adalah integer, jadi nanti yang akan kita peroleh adalah jumlah detik yang telah berjalan mulai dari 1 Januari 1970. Lalu di sini ada created field. Nah, ini tadi ya ada created add dan updated add. Karena tadi kita sudah buatnya sama, yaitu created add dan updated add, maka ini kita biarkan default. Tapi jika kita membuatnya tadi dengan nama yang berbeda, maka kita harus ngeset created field dan updated field. Oke, ini untuk deleted field juga tadi ya. Kita nanti bisa menggunakan deleted add, tapi itu nanti. Lalu, oke, di sini ada validation rules, digunakan untuk proses validasi inputan. Ada validation message, ada skip validation. Nah, ini ya, ini untuk bagian validasinya. Oke, mungkin itu untuk gambaran sekilasnya mengenai field-field yang ada di dalam model. Nah, sekarang kita kembali ke modelnya. Nah, di sini kita harus menghubungkan model kita ini, book model ini ke dalam tabel apa. Jadi ini nanti book model ini dia koneksi ke tabel mana. Nah, kita tambahkan tadi protected $table ya. Nah, untuk nama tabelnya adalah book. Oke, lalu yang kedua, kita harus set primary key-nya. Tadi untuk primary key-nya untuk defaultnya adalah ID, sedangkan primary milik kita adalah book ID. Maka kita perlu ngeset, yaitu kita set primary key. Nah, primary key kita itu apa? Yaitu book ID. Nah, lalu selanjutnya kita ingin mengisi field created add dan updated add atau tidak. Jika iya, berarti kita perlu menambahkan yaitu use timestamp. Ini kita biarkan true. Nah, meskipun untuk defaultnya sepertinya true ya. Use timestamp. Oh, defaultnya false. Oke, berarti jika kita ingin menggunakannya, berarti kita harus mengaktifkan use timestamp ini menjadi true. Nah, sebenarnya jika kita hanya menggunakan satu baris ini saja, kita sudah bisa menggunakan model kita. Dengan syarat tadi ya, primary key-nya itu harus sama dengan defaultnya. Nah, jika tidak, berarti kita harus membutuhkan minimal 2 baris ini. Ini kita save. Nah, sekarang kita kembali ke controller book. Nah, ini untuk return view-nya kita hapus terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan mengakses book model itu ke dalam controller book kita. Nah, kita buat sebuah variabel dengan nama book_model. Nah, variabel book model merupakan variabel inisialisasi dari model book model ya. Nah, kita buat saja seperti ini, kita buat new, lalu tadi nama modelnya adalah book model. Tadi di tempat saya, ketika saya selesai mengetikkan book model, lalu tadi ada pilihannya, saya enter, lalu di sini sudah langsung ditambahkan oleh CI-nya yaitu use app models/book model. Jika kita tidak menambahkan book model ini, maka model book model ini dia akan error ya. Nah, maka dari itu kita harus panggil book modelnya itu ada di mana. Nah, ini artinya
untuk book model itu ada di dalam folder model. Nah, folder model itu ada di mana? Yaitu ada di dalam folder app. Nah, sekarang kita bisa menampilkan data dari tabel buku ya. Kita bisa gunakan DD. DD itu artinya adalah vardam ya. Jadi kita bisa gunakan untuk menampilkan isi dari suatu variabel atau suatu objek gitu ya, atau suatu array. Selain DD, kita juga bisa gunakan cukup D saja ya. Nah, bedanya jika kita gunakan D, berarti semua yang ada di dalam D ini akan di print, tapi CI tetap menjalankan eksekusi yang ada di setelah D. Nah, jika kita gunakan DD, berarti nanti untuk eksekusi atau running programnya itu hanya berhenti di DD. Nah, untuk sintaks yang berada di setelah DD atau di bawah DD itu nanti tidak akan di running oleh CI-nya. Nah, kita gunakan DD saja. Kita akan menggunakan DD untuk menampilkan isi dari tabel buku. Mungkin kita bisa buat sebuah variabel dengan nama databook, yaitu data buku. Kita gunakan book model, lalu kita panah find all. Find all ini adalah metode atau fungsi yang sudah ada di dalam model kita. Jadi ini adalah fungsi atau metode bawaan. Nah, ini book model berarti adalah book model ini, variabel book model. Find all berarti kita akan menampilkan semua data yang ada di dalam tabel buku. Kita tampung di dalam data book. Nah, ini untuk data booknya kita print menggunakan DD, yaitu kita akses DD dalam kurung data book seperti ini. Kita save. Nah, sekarang kita akses controller book ini ya. Tapi sebelum kita mengakses controller book, kita harus ngeset yang namanya routingnya tadi, routernya. Kita ke file routes. Ini ya, lalu di sini kita tambahkan $routes get. Lalu untuk nama routingnya adalah book/book. Lalu dia mengakses controller book fungsi index. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita bisa mengakses controllernya itu dengan menggunakan routing book ini. Nah, sekarang kita jalankan aplikasi toko buku kita. Kita buka terminal kita. Lalu kita jalankan php spark serve untuk menjalankan servernya. Nah, jika sudah berhasil, ini untuk linknya bisa kita copy di browser atau kita bisa kontrol klik. Nah, maka akan dibuka secara otomatis di browsernya. Oke, ini untuk aplikasi kita sudah running. Sekarang kita coba jalankan routingnya, yaitu root/book. Kita enter. Nah, maka di sini udah ada hasil print-printannya, yaitu tadi menggunakan DD. Dimana yang di vardam atau di kita gunakan DD adalah databook. Nah, isi dari databook adalah ini ya, tabel semua data yang ada di tabel buku. Nah, jika data bukunya ini berhasil tampil, berarti koneksi ke database kita sudah berhasil dan koneksi dari model book kita ke tabel book berhasil. Nah, tapi ini nanti kita tidak akan menampilkan data bukunya ke dalam bentuknya seperti ini ya. Ini kan adalah tabel hasil dari printout-nya menggunakan DD. Nanti untuk penampilannya kita tidak menggunakan DD, melainkan nanti kita akan membuat fitur, yaitu untuk menampilkan sebuah tabel berisi data buku. Nah, sekarang kita akan menampilkan data buku yang ada di printout ini ke dalam sebuah tabel. Jadi nanti di sini kita membuat view juga ya. Kita kembali ke aplikasi toko buku kita. Ini untuk terminalnya bisa kita close saja, Ctrl backtick. Lalu kita ke view, kita buat view baru, kita buat folder namanya book. Lalu di dalam folder book
kita bisa buat sebuah file namanya index.php. Nah, file index.php ini merupakan file utama di mana nanti akan menampilkan list bukunya. Ini untuk file modelnya kita close. Nah, sama seperti kita membuat halaman beranda kemarin, kita harus panggil terlebih dahulu template yang kita gunakan, yaitu file template yang ada di folder layout ini ya. Nah, mungkin untuk lebih cepat kita kopikan saja dari berandanya. Kita buka file beranda.php. Nah, ini kita kopikan seluruh isi beranda ini ya. Kita Ctrl A, Ctrl C, copy. Lalu kita pastekan di index.php-nya. Kita paste, Ctrl V, kita save. Nah, sekarang kita hapus beberapa script yang tidak digunakan ya. Ini untuk tabelnya bisa kita hapus, kita scroll ke atas. Nah, ini bisa kita hapus. Ini untuk chart ini kita biarkan saja. Nah, kita hapus chart yang ada di atasnya ini. Segini ya, kita ikuti garis ini. Kita hapus, lalu chart atasnya lagi kita hapus. Oke, jadi seperti ini. Nah, sekarang kita coba tampilkan halaman indeks ini ke dalam controller. Nah, kita tampilkan di sini ya, di fungsi indeks ini. Ini untuk DD-nya kita komen saja, Ctrl slash ya. Lalu kita return view, lalu nama file indeksnya, yaitu ada di folder book, lalu nama file indeksnya. Kita save, kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, ini untuk halaman indeksnya. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah tabel untuk menampilkan data bukunya. Untuk tabelnya, sepertinya di beranda, itu kita ada tabel ya. Kita ke root. Nah, kita akan menggunakan referensi dari tabel yang ada di halaman beranda ini. Oh, tadi tabelnya sudah kita hapus ya. Sekarang kita buka lagi halaman beranda. Nah, kita kopikan tabelnya saja. Ini ya, mulai dari table. Kita kopikan ke bawah. Ini bisa kita minimize. Kita klik tanda panah ke bawah ini ya, setara dengan baris tabelnya ini. Nah, maka tabel ini akan disusutkan. Nah, ini bisa kita copy. Ctrl C. Berandanya kita close saja. Kita ke index. Lalu kita pastekan di dalam index.php, di dalam div chart body. Kita pastekan, kita save. Nah, ini kita tidak akan menggunakan data ini, jadi untuk tr-nya ini kita hapus saja ke atas. Oke, ini kita blok, kita delete saja. Kita sisakan satu baris tr ini. Lalu untuk vote-nya kita hapus saja, kita tidak gunakan vote. Nah, ini kita save. Oke, ini halamannya bisa kita refresh. Nah, jadi nanti tabelnya seperti ini. Ini untuk bawaan dari SP admin. Nah, jika kalian kurang cocok dengan desain ini, kalian bisa cari di referensinya getbootstrap.com. Kalian pilih, masuk ke halaman Bootstrap ini, kalian pilih yang konten, lalu tables. Nah, di sini ada beberapa pilihan desain table. Kalian bisa pilih sesuai dengan selera dan keinginan kalian. Nah, di sini saya akan menggunakan salah satu, yaitu menggunakan ini ya. Ini untuk kelasnya kita kopikan saja yang berwarna merah ini. Ini namanya kelas. Kita copy, Ctrl C, lalu kembali ke tabel kita. Nah, kita tambahkan di tabel ini yaitu kelas
lalu kita pastekan saja. Kita save, lalu kita kembali ke aplikasi kita refresh. Nah, seperti ini ya. Mungkin belum ada perubahan yang signifikan. Nah, sekarang kita coba tampilkan data bukunya ke dalam tabel ini. Kita ke controller. Nah, tadi kita kan sudah mendapatkan data bukunya itu di sini ya, di variabel data book. Untuk mengirimkannya, kita membutuhkan sebuah variabel objek yaitu data. Nah, kita buat variabel objek data ini ya. Lalu kita buat key-nya adalah data book. Lalu value-nya apa? Value-nya yaitu variabel data book. Nah, berarti untuk data book ini sudah kita masukkan di dalam objek data. Nah, objek data ini nih yang akan kita kirim ke view index. Kita bisa tambahkan di sini koma data. Nah, sekarang kita ke indeksnya. Nah, di tabel ini kita sudah bisa menampilkan data bukunya. Data bukunya di sini kita buat nomor, lalu judul, penulis, tahun terbit, atau mungkin terus dilanjutkan penerbit. Mungkin kita tidak menampilkan semuanya ya, jadi sesuai yang diinginkan saja. Mungkin untuk penerbit nggak usah, kita langsung saja tampilkan harga saja. Lalu ini kita hapus saja, jadi kita akan menampilkan 5 kolom. Nah, di dalam body ini nih, kita lakukan perulangan untuk menampilkan data buku. Kita ketikkan saja PHP kita gunakan for each. Ini adalah snippet untuk for each. Nah, di sini kita akses yang dikirimkan dari controller ke view itu variabel apa? Di view itu kan dia mengirimkan menggunakan data. Nah, di dalam data itu ada apa? Ada data book. Nah, isi dari data book itu adalah data buku. Maka dari itu kita gunakan variabel ini ya. Kita gunakan variabel data book di dalam indeks. Berarti di sini adalah data book. Nah, untuk data book ini jika kita defaultnya adalah menggunakan find all, berarti dia menggunakan bawaan CI ya. Nah, ini dia outputnya adalah berupa array ya. Nah, itu bisa kita lihat di sini return-nya adalah array. Oke teman-teman, saya ingin meralat satu hal. Nah, ini untuk data ini dia bukan objek, tapi dia adalah array ya. Karena di sini adalah kurung siku. Ini bukan objek tapi array. Jadi nanti array data ini akan dikirimkan ke view index. Nah, di index itu kita bisa mengakses semua atribut yang ada di dalam array data ini. Nah, sekarang kita akses data, yaitu data book. Nah, di sini kita inisialkan sebagai value saja. Bebas ya untuk value ini. Kalian mau menggunakan value boleh, item boleh, buku juga boleh. Bebas ya. Lalu di sini di dalam for each kita buat tr. Tr itu untuk membuat baris. Lalu di dalam tr kita buat td. Td itu untuk membuat kolom. Yang pertama nomor, mungkin untuk nomor kita kosongkan dulu. Lalu kita buat td lagi. Nah, di sini kita akan menampilkan judul. Kita ketikkan php yaitu value title. Oke, karena ini adalah data book berupa array, berarti kita mengakses title-nya itu seperti ini ya. Title. Ini bisa kita kopikan saja. Berarti ini untuk penulis, untuk tahun, lalu untuk harga. Penulis berarti author. Untuk tahun terbit namanya adalah release year. Lalu untuk harga adalah price. Ini kita save, lalu kita coba refresh di aplikasi indeksnya. Oh, ini typo ya.
harusnya author. Oke, kita save, lalu kita refresh. Nah, maka data bukunya sudah tampil ya. Kita tinggal menambahkan nomornya. Untuk nomornya kita inisialkan sebuah variabel bernama nomor. Kita inisialkan nilai awalnya adalah 1. Lalu di dalam TD yang nomor ini kita ketikkan saja PHPP lalu nomor plus plus. Berarti nanti setiap perulangan nomornya akan selalu bertambah 1. Kita save. Kita kembali ke browsernya, kita refresh. Oke ya, ini nomornya sudah berhasil ditampilkan. Nah, sekarang mungkin kita ingin mengubah untuk judulnya ini ya, dashboard ini kita ubah sesuai dengan fungsi dari halaman ini. Nah, karena halaman ini hubungannya sama data buku, kita ubah judulnya ini sesuai dengan data buku, termasuk untuk judul yang ada di tabnya ini ya, tab browsernya ini. Nah, kita kembali ke controller. Nah, kita buat saja define variable. Kita gunakan sintaks define, lalu di dalamnya ini adalah define variabelnya. Kita buat saja title. Lalu di sini untuk namanya adalah buku. Seperti ini. Nah, untuk title ini nanti akan kita kirimkan ke halaman index melalui array data. Mungkin bisa kita tambahkan di sini, yaitu title panah, lalu kita akses seperti ini. Nah, bedanya apa nih? Ini kan sama-sama variabel, tapi di sini beda, yaitu jika variabel ini kita menggunakan dolar ya, sedangkan variabel define kita tidak perlu menggunakan dolar. Ini kita save. Nah, lalu title ini kita panggil di index. Di index berarti di dashboard ini ya. Kita gantikan saja yaitu dengan PHPP yaitu title. Lalu untuk dashboard yang ini kita replace PHPP yaitu title juga, atau depannya kita tambahkan pengelolaan saja, pengelolaan. Nah, untuk data table example ini bisa kita ubah juga. Kita gunakan PHPP lalu title. Mungkin untuk yang sebelah sini kita tambahkan list title. Kita save, lalu kita ke browsernya. Ini kita refresh. Nah, di sini sudah berubah ya, buku. Lalu di sini pengelolaan buku, lalu di chartnya ini adalah list buku. Nah, ini untuk bukunya mungkin bisa kita ubah kapital semua. Nah, untuk yang title yang di sini ya, kita bungkus dengan str to upper. Nah, fungsi ini digunakan untuk mengubah string menjadi huruf kapital semua. Untuk kebalikannya berarti str to lower. Kita save. Lalu kita coba refresh. Oke, sudah ya. Nah, sekarang bagaimana yang ada di tab ini ya? Nah, untuk tab ini berarti kita ubahnya ada di layout, yaitu ada di folder layout, file template-nya. Kita kembali ke aplikasi kita. Sekarang kita buka file template ini yang ada di folder layout. Nah, di sini untuk rename title yang ada di tab bar, berarti kita ubah yang ada di tag title ini. Nah, di sini kita bisa gunakan PHPP title. Nah, seperti ini ya. Nah, ini title ini kita tadi membuatnya di controller book ya. Nah, kemudian title-nya ini dikirimkan ke view index. Nah, semua variabel atau array atau data yang dikirimkan ke index, dia bisa diakses di template juga, termasuk bisa diakses di sidebar maupun top bar-nya. Karena apa? Karena untuk index ini kita akan menggunakan layout template-nya. Jadi semua layout yang digunakan di halaman index ini dapat mengakses data yang dikirimkan oleh controller book ke dalam view index. Nah, sekarang kita coba refresh ya. Kita coba refresh.
Nah, sekarang untuk tabarnya sudah berubah menjadi buku. Oke, mungkin ini untuk pengenalan mengenai model. Jadi kita langsung praktek membuat dan menampilkan sebuah list dari tabel buku. Oke teman-teman, mungkin untuk materi kali ini cukup sampai di sini saja. Kita akan bertemu lagi di materi selanjutnya. Masih berkaitan dengan model, nanti kita akan lebih fokus dalam penggunaan CRUD, di mana nanti CRUD itu akan kita gunakan untuk memanipulasi data yang ada di database. Oke teman-teman, semoga materi kali ini dapat bermanfaat. Kita jumpa lagi di materi selanjutnya. Saya Ki Anom undur diri dan salam coding.